Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi seluruh pendengar podcast Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Masih bersama saya Zulfan Fakri Mahendra sebagai host. Hari ini kami mengundang salah satu dosen dari Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selamat datang Bapak Surwandono. Selamat datang, terima Bagaimana kabarnya kasih. Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Sur ini tergolong dosen yang cukup sering senyum. Dan beliau juga salah satu dosen pembimbing saya waktu skripsi. Alhamdulillah sekarang kita malah diskusi dengan topik yang lain. Iya. Insya Allah teman-teman, topik hari ini kita akan berbicara tentang Cina sebagai kekuatan baru di dalam ekonomi politik di kawasan Timur Tengah. Justru ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Iya. Mungkin dulu juga awal ketika bagaimana Amerika Serikat sebagai dikdaya pada saat itu juga mencaplok daerah-daerah kawasan timur. Sekarang mulai dengan adanya narasi, mungkin kebanyakan orang mendengar Cina sebagai perspektif barat, Pak, yang Mm-mm. sosialis, Mm-mm. apalah segala macam begitu Iya. kan, kotor lah sebagaimana. Tapi Iya. sekarang negara dan dunia mulai melihat bahwa Cina sebagai sebuah kesempatan baru. Mm-mm. Dan apakah sebagai kekuatan atau power yang baru bagi negara-negara di lainnya termasuk Timur Tengah? Nah, monggo silakan Bapak. Iya, baik. Terima kasih Mas Yulfan. Yang pertama, ketika kita berbincang tentang Cina, Cina seringkali diidentikan sebelum tahun 2000 sebagai sebuah kekuatan-kekuatan anti kemapanan begitu. Sehingga kemudian kita mengenal ada seorang tokoh Cina yang sangat terkenal yang kita sering sebut dengan Deng Xiaoping yang membuat sebuah gagasan besar tentang lompatan kebudayaan atau revolusi kebudayaan sampai kemudian di titik yang sangat kontroversial mencoba mempertemukan dua ideologi yang kemudian dikenal dengan konsep one nation two system begitu. Nah, itu titik awal Cina yang kita anggap cukup kontroversial tetapi juga menunjukkan produktivitas yang tinggi. Sampai kemudian kita tidak bisa pungkiri Cina mengalami gejala yang kita sebut hari ini dengan fenomena bonus demografi di mana populasi Cina yang memang sudah sangat besar sekali itu yang lebih dari 1 miliar. Kemudian ada angkatan kerja yang persentasenya jauh lebih banyak ketimbang katakanlah usia yang tidak produktif. Sehingga ini berimplikasi positif kepada pertumbuhan ekonomi Cina. Cina yang dulunya pendapatan per kapitanya masih sekitar katakanlah neck to neck sama dengan Indonesia saat ini sekitar 1.000 sampai 2.000 US dollar per tahun di tahun 95. Kemudian di tahun 2004 melompat jauh. Pendapatan per kapita Cina sudah di atas 7.000 sampai 10.000 US dollar. Sehingga kemudian Cina menjadi sebuah negara dengan tingkat pendapatan per kapita menengah sampai ke tinggi begitu. Yang kedua, kita juga tidak bisa pungkiri gejala katakanlah peningkatan kapasitas nasional Cina itu kemudian berimplikasi serius kepada fenomena Cina menjadi sebuah ya global power gitu. Kita tidak bisa pungkiri memang Cina termasuk sebagai negara the Big Five dari awal. Tetapi pasca 2000 the Big Five ini benar-benar lebih real karena kemudian kekuatan kiri, kekuatan sosialis yang selama ini banyak ditopang oleh Uni Soviet dan Rusia katakanlah ketika itu. Hari ini kekuatan-kekuatan kiri itu lebih banyak diwakili oleh Cina daripada oleh Rusia. Karena Rusia pada tahun 2 ya katakanlah plus minus 1990 ketika ada cerita tentang glasnost sama perestroika, sesungguhnya Uni Soviet sudah berubah menjadi rezim yang lebih berideologi liberal. Meski kemudian nanti Pak Putin kembali membawa Rusia ke katakanlah ranah pemikiran-pemikiran komunisme. Tetapi kita tidak bisa pungkiri hari ini penetrasi Cina itu jauh lebih kuat ketimbang penetrasi Rusia. Dan gaya penetrasi Cina itu jauh lebih lebih soft dibandingkan dengan Rusia. Kalau Rusia penetrasinya itu untuk terus menjadi negara yang hegemonik itu dengan cara-cara politik dominasi. Dalam bentuk apa ya kita tidak bisa pungkiri melakukan proses-proses agresi secara militer yang hari ini Rusia ke arah
Ya dalam konteks 5 tahun terakhir agresi apakah ke Crimea, apa ke Ukraina, tapi Cina cenderung menggunakan gaya hegemoni yang lain begitu. Tidak menggunakan instrumen militer tapi instrumen ekonomi. Sehingga kemudian hari ini banyak orang menganggap Cina jauh lebih powerful dibandingkan dengan katakanlah Rusia. Bahkan di era Donald Trump, ketika Amerika Serikat di era Donald Trump, kita tidak bisa pungkiri dolar itu kemudian harus bernegosiasi dengan yuan. Biasanya dolar itu melakukan uh, istilahnya melakukan proses diapresiasi kepada mata uang yang lain. Tapi justru Pak Trump itu meminta agar kemudian serbuan produk-produk Cina itu tidak masuk ke Amerika secara masif, maka kemudian pemerintah Trump meminta Cina melakukan revaluasi, artinya meningkatkan nilai tukar katalah yuan terhadap dolar, sehingga kemudian barang-barang Cina yang masuk ke Amerika Serikat itu jauh lebih mahal, sehingga kemudian bisa menekan jumlah impor Amerika Serikat dari Cina. Ini fenomena yang saya sebut Cina sudah menjadi the real global power in the world. Yeah. Baik, mendengar ceritanya memang ada seperti kesan bahwa eh, dunia bosan dengan adanya Amerika dan Rusia. Mm-mm. Seperti negara akhirnya bosan melihat rivalitas mereka yang akhirnya berdampak kepada seluruh situasi keamanan, ekonomi, politik, bahkan budaya di setiap penjuru dunia. Mm-mm. Tapi kalau misalnya memang kita tarik lagi ke kepentingan Timur Tengah, sebenarnya siapa yang lebih mementingkan? Dalam artian kepentingannya lebih besar. Apakah memang kepentingan Cina ke Timur Tengah dengan narasi-narasinya yang beberapa dekade terakhir tentang Belt Road Initiative, Mm-mm. atau memang justru Timur Tengah pun menganggap bahwa ini sebagai peluang Mm-mm. untuk sebagai langkah diverifikasi dari keberadaannya Rusia dan Amerika? Iya, bagi Timur Tengah, kita tidak bisa pungkiri Cina itu sebenarnya sebuah romantisme baru. Romantis banget. Jadi kita tidak bisa pungkiri sebenarnya interaksi Timur Tengah dengan Cina itu sudah berlangsung sangat lama sekali, sudah sangat tua sekali. Sehingga dalam konteks sejarah Islam pun kita mengenal namanya sahabat Rasulullah Sa'ad bin Ubadah itu sampai melakukan proses hijrah menyebarkan Islam itu sampai ke negeri Cina karena sebagai bagian dari mandat Rasul untuk menyebarkan Islam itu bainal masyriq wal maghrib begitu. Kita juga tidak bisa pungkiri ada romantisme yang pertama kali Rasulullah, ada yang mengatakan ini hadis Rasul, ada yang mengatakan ini asar sahabat, utlubal ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu ke negeri Cina begitu. Sampai negeri Cina. Sampai negeri Cina begitu. Kita tidak bisa pungkiri ini yang kemudian benar-benar dikapitalisasi oleh pemerintah Cina. Jadi pemerintah Cina itu sedemikian rupa serius mengelola pengetahuan-pengetahuan, filsafat-filsafat di luar Cina untuk kemudian mereka melakukan proses ya orang menyebutnya komunikasi sampai penetrasi. Jadi kita tidak bisa pungkiri yang namanya Cina hari ini berhasil mendamaikan ya dua kutub dunia Islam Sunni sama Syiah. Betul. Iran dan Arab Saudi. Di dalam bahasa saya ini yang namanya Cina itu punya pengetahuan yang leading terhadap dua mazhab ini begitu. Sehingga kemudian Cina bisa mendapatkan yang namanya third alternatif. Cina bisa mendapatkan katakanlah gagasan yang bisa dikompromikan sehingga kemudian yang namanya Sunni dan Syiah yang biasanya unnegotiable itu kemudian bisa negotiable. Itu artinya Cina itu menguasai struktur pengetahuan dunia Islam yang sangat mendalam. Nah, ini yang pertama. Sehingga dalam bahasa saya memang ada fenomena katakanlah mutual understanding, ada mutual partnership. Kita tidak bisa mungkiri mungkin katakanlah teman-teman di Middle East pada umumnya kita tidak bisa pungkiri cerita Amerika Serikat dan cerita Rusia itu sebuah cerita orang menyebutnya sebagai cerita-cerita agresi. Dua negara ini terlampau sering melakukan agresi ke Timur Tengah.
Jadi kita tidak bisa pungkiri Amerika Serikat melakukan agresi yang cukup serius ke Timur Tengah. Ya sebut saja ketika agresi pada waktu adalah Perang Teluk Kedua. Itu agresi langsung. Sehingga kemudian mengusir katakanlah Saddam Hussein dari Kuwait. Sehingga kemudian di Irak itu karena Irak sudah mengancam Arab Saudi, sampai kemudian banyak pasukan Amerika Serikat masuk di tanah Haramain, tanah-tanah yang harusnya nggak bisa didiami, ditinggali oleh orang-orang non-Muslim begitu. Tapi demi membangun katakanlah payung keamanan yang memadai, uh, para ulama di Saudi memberikan rukhsah keringanan agar kemudian tentara Amerika Serikat bisa membackup katakanlah kemungkinan serangan dari Irak ketika itu. Sehingga muncullah fenomena yang kita kenal dengan kemarahan publik di Timur Tengah yang kemudian dikelola secara efektif oleh Osama bin Laden. Nah, triggernya adalah hadirnya sejumlah pasukan Amerika Serikat di tanah Haramain yang sebagai pembenar Osama bin Laden untuk mengatakan pilihan kebijakan pemerintah Saudi itu salah. Yang kedua, kita tidak bisa pungkiri Rusia juga sama. Politik Rusia juga politik agresi. Agresi yang terakhir adalah Rusia katakanlah membantu kelompok-kelompok kiri, apakah kelompok-kelompok kiri yang ada di Iran sampai kelompok-kelompok kiri yang ada di katakanlah Suriah, sehingga ketika rezim Bashar Assad ini kemudian mulai digoyang oleh Amerika Serikat katakanlah, kemudian Rusia melakukan penetrasi dengan melakukan invasi ke Arab Saudi, ke Suriah, sehingga kelompok-kelompok militan yang difasilitasi oleh Amerika Serikat ini kemudian diusir. Nah, ini dua cerita agresi. Cina relatif tidak pernah ada cerita agresi. Sehingga kemudian ada sebuah asumsi di kalangan pemerintah katakanlah di Timur Tengah, Cina itu ideologinya pragmatisme. Jadi Cina tidak mengembangkan ideologi yang kita sebut dalam konteks diplomasi itu sebagai ideologi berbasis high politik, tapi ideologinya ideologi ya merkantilis, ideologi untuk pasar saja. Sehingga Cina tidak pernah mempedulikan katakanlah saya ini apakah sebagai orang ateis, apakah saya sebagai orang yang non ateis dan macam-macam. Dan Arab Saudi, kami berinteraksi dengan mereka juga atas namanya perdagangan. Prinsip perdagangan kan antara dimingkum, ya kesukarelaan. Kalau yang di perdagangan itu barang-barang yang halal, kalau yang menjadi mohon maaf pedagang itu orang yang tidak beriman, tidak apa-apa, karena rukun dalam konteks jual beli itu ada barang dan ada pedagang ataupun pembelinya. Sehingga kemudian andaikan ini orang pedagang sama pembelinya itu bukan orang beriman, tidak apa-apa. Yang namanya rukun dari sebuah jual beli menjadi hukumnya jadi mubah, tidak masalah. Saya lihat juga dengan sangat cermat semua souvenir-souvenir yang dijual di Haramain, di Makkah, di Madinah itu mohon maaf ditulis dengan khat yang bagus. Ditulis dengan katakanlah mungkin edisi-edisi cetakan yang bagus dan cermat begitu. Sedangkan mereka bukan orang muslim gitu. Orang-orang di Cina kita tidak bisa pungkiri populasi muslim di Cina nggak lebih dari 2%. Tetapi katakanlah produk-produk Cina itu produk-produknya menjadi sangat customized for Muslim gitu. Ini berarti memang Cina belajar dengan sangat serius sehingga ketika memproduk sebuah barang-barang aksesoris itu secara katakanlah desain, secara katakanlah intrinsik itu mohon maaf tidak menyalahi kaidah-kaidah Islam. Sehingga kemudian kita tidak pernah mendengar katakanlah produk-produk di Cina yang dijual di Arab Saudi itu disusupi oleh ideologi komunis. Nggak pernah ada cerita. Ya saya memang punya mandat untuk mengembangkan komunisme seumpama seperti itu bagi Cina. Tetapi mereka tahu bisa memilah. Kapan dia akan menjalankan politik dagang, kapan dia akan menjalankan politik katakanlah
ideologis. Bagi Cina di Timur Tengah, mereka sudah memutus urat leher untuk bicara-bicara isu ideologis. Kami hanya menempatkan Timur Tengah sebagai pasar. Ternyata perjalanannya cukup menarik, Pak. Bahkan sangat menarik karena banyak cerita yang sampai ke saya bagaimana memang dulu pengalaman Rusia dengan Amerika yang justru memang tendensi kekuatan mereka di Timur Tengah banyak menyebarkan narasi-narasi demokrasi, narasi-narasi mungkin sosialisme ataupun yang sebagainya begitu. Cina malah masuk di antara kedua celah itu, di mana memang akhirnya ada pandangan bahwa yaitu tadi belumlah lagi mereka menguasai pengetahuan tentang keislaman. Menurut saya itu sangat mahal karena mungkin tidak semua negara barat mau dan berkeinginan untuk mempelajari ilmu itu. Akan tetapi sebenarnya yang menjadi dari banyaknya harmonisasi ini, Pak, ancaman yang sebenarnya menjadi ancaman Timur Tengah ataupun ancaman bagi Cina ketika mereka berdagang dengan Timur Tengah, apakah ada atau justru malah masih belum terlihat? Ya, kita tidak bisa pungkiri katakanlah Cina itu membuat peta dalam konteks isu di Timur Tengah itu. Saya sebut tadi Cina itu memiliki 3 variabel penting. 1 variabel perdagangan, 2 variabel investasi, 3 variabel yang kita sebut dengan katakanlah tadi energi. Ketika kita bicara tentang dari isu perdagangan, memang yang dikembangkan oleh teman-teman di Cina itu posisinya pokoknya saya menjual barang yang tidak menimbulkan kontroversi. Yang dijual itu produk-produk dengan katakanlah low cost begitu, produk-produk yang sangat murah. Tetapi kemudian produk-produk ini menjadi katakanlah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Contoh, kita tidak bisa pungkiri ketika kita pergi umroh. Dulu saya masih ingat sebelum tahun 2010 itu ketika kita cara menghitung katakanlah jumlah putaran ketika kita tawaf ataupun sa'i itu, saya menggunakan ketika itu sama mutawif diminta tangan kanan memegang karet sejumlah 7, setiap satu putaran dipindah ke tangan gitu. Manual sekali ya, Pak? Manual sekali gitu. Banyak orang mengalami crowded ketika berapa kali kita sudah berputar begitu. Cina kemudian membuat katakanlah kayak jam yang bisa dipejet. Oh, yang istilahnya kalau sekarang kayak tasbih digital begitu ya, Pak? Tasbih digital gitu. Jadi ketika dulu orang kemana-mana tasbihnya dengan ya agak manual kayak Iya, gini betul, yang betul, kemudian dianggap mungkin tidak izin karena terlampau banyak dipegang gitu. betul. Cina menawarkan gagasan yang menarik yang namanya tasbih digital tadi. Dan hampir kita nggak bisa pungkiri ya kaum muslimin itu kemudian banyak memakai itu. Kita nggak bisa pungkiri. Dan tidak pernah kemudian para mufti di Saudi mengatakan produk ini sebagai produk yang katakanlah mohon maaf disebut subhat atau disebut makruh. Enggak, ini mubah kok, nggak masalah gitu. Seumpama kalau dulu tasbih itu dalam bentuk butir-butiran begitu, yang seringkali menimbulkan kontroversi di kalangan kelompok tertentu, yang namanya tasbih yang bentuk butir-butiran itu kan ada kemiripan dengan iya. keyakinan seberang gitu Betul, ya, Pak? betul. Sehingga kemudian menimbulkan kontroversi dan ketika saya amati produk-produk Cina itu tidak menimbulkan kontroversi. Nah, ini artinya Cina ketika merilis sebuah produk sampai tidak timbul kontroversi itu mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Islam. Sehingga kemudian apa-apa yang ditawarkan ini mohon maaf dalam tanda kutip memang aman begitu. Dalam banyak hal kita juga bisa lihat ketika kita lacak ya produk-produk seperti tekstil. Betul. Kita tidak bisa pungkiri yang namanya teman-teman di Middle East ini bukan produsen tekstil gitu. Iya, betul. Kalaupun produsen tekstil mereka sangat mahal. Kalaupun ada produsen tekstil kita ketemu ya di Turki. Turki memang ada orang nyebutnya sebagai bagian dari Middle East, tapi ada yang katakan sudah dia orang katakanlah teman-teman di Eropa. Ketika kita bicara Mesir punya produk tekstil, tapi kan Mesir masuk Maghribi bukan menjadi core dari Timur Tengah seumpama. Tapi di Timur Tengah tekstil itu relatif banyak dikembangkan diproduksi oleh Israel. Kita tidak bisa pungkiri. Hadirnya katakanlah produk-produk dari Cina yang sangat murah meriah dan secara desain juga memang bagus sehingga kita nggak bisa pungkiri
abaya-abaya yang dijual di Timur Tengah itu majority itu produk dari Cina semua. Nah, dan bagi teman-teman di Saudi, teman-teman di Middle East, ini bagian daripada katakanlah nggak mengganggu pasar gitu. Beda kalau kemudian yang dijual sama Cina itu barang-barang yang diproduksi oleh negara-negara di Timur Tengah. Sehingga kemudian pasti akan ada resistensi. Pasti negara-negara Timur Tengah akan membuat kuota-kuota agar tidak banjir produk-produk. Kayak Amerika Serikat. Ini kan produsen katakanlah tekstil. Maka kemudian ketika banjir produk tekstil yang murah dari Cina, maka mau tidak mau Amerika Serikat agar produksi tekstilnya itu aman, dibuat kuota sampai ada revaluasi. Sehingga kemudian produk tekstil Cina itu nggak bisa masuk ke Amerika Serikat karena harganya jadi mahal. Nah ini yang pertama. Jadi Cina itu sangat sangat peka sekali untuk memilih produk-produk yang diperdagangkan. Jadi tidak menimbulkan problem-problem distorsi kalau dalam bahasanya Pak Johan Galtung. Begitu negara ketemu dengan negara lain, satu yang lebih kuat, produknya sama, negara yang lebih lemah, pasti akan jatuh. Mohon maaf ya, namanya Cina itu tidak membuat katakanlah produk-produk soft drink gitu. Betul. Nah, kalau seumpama negara-negara di barat membuat soft drink apa itu Coca-Cola, apakah itu Sprite dan macam-macam sehingga mengganggu traditional drink dari sejumlah negara. Sehingga banyak orang mengatakan dunia ketiga teralienasi oleh produk-produk dari barat. Cina tidak mengembangkan itu. Sehingga mereka memilih produk-produk yang tidak menimbulkan kontroversi baik di tingkat negara ataupun di tingkat masyarakat. Ini yang pertama. Yang kedua, Cina ketika mengalami katakanlah booming kemakmuran, maka kemudian Cina mengembangkan yang namanya investasi. Kita tidak bisa pungkiri pasca tahun 2000, kita tidak bisa pungkiri yang namanya harga minyak dunia itu cenderung meningkat terus. Saya masih ingat sebelum tahun 2000 harga bensin di Indonesia itu hanya sekitar plus minus 750 rupiah Tidak per hampir, liter. bahkan tidak hampir 1.000 ya, Pak? Nggak 1000. Kemudian ketika katakanlah Bu Megawati pertama kali menaikkan sampai 1.500, itu Betul, sudah betul. menimbulkan reaksi yang luar biasa. Sampai kemudian pertumbuhannya di era Pak SBY, Pak Yusuf Kala menaikkan sampai 4.500. Dua, tiga, hampir 3 kali lipat Iya, itu. Sampai gedung DPR pun hancur iya, tuh. seumpama kita tidak bisa pungkiri. Jadi ada kemakmuran baru yang luar biasa karena harga minyak dunia cenderung mengalami ya katakanlah peningkatan yang signifikan, itu menimbulkan kemakmuran baru. Kemakmuran baru ini kemudian hari ini kita tidak bisa pungkiri gejala wisata halal seperti yang Mas katakanlah Yulvan tulis itu Betul. salah satunya dipicu oleh kemakmuran dunia Islam. Dunia Islam dalam hal ini adalah dunia Islam di Timur Tengah. Ini kita tidak bisa pungkiri pendapatan kotor negara-negara Timur Tengah itu mengalami peningkatan yang luar biasa. Sehingga dalam bahasa orang Jawa itu negara-negara di Timur Tengah itu sudah turah duite. Nah, di sini kemudian Cina menawarkan sebuah pendekatan baru yang namanya investasi. Investasi apa? Infrastruktur. Kenapa Cina mengembangkan infrastruktur? Kita tidak bisa pungkiri. Dulu Timur Tengah itu sebagai wilayah yang memiliki infrastruktur yang monumental. Di era-era klasik, bangunannya monumental, pokoknya tinggi-tinggi begitu. Kita tidak bisa pungkiri, katakanlah mulai ada keinginan untuk membuat mercusuar. Diawali katakanlah seumpama Qatar, ketika sudah punya mercusuar. Kemudian diiringi oleh negara-negara lain, termasuk Arab Saudi sudah punya mercusuar, katakanlah dulu dengan membuat katakanlah jam di Zam-Zam Tower yang paling Betul, tinggi paling itu tinggi. sebagai mercusuar. Sekarang negara-negara Timur Tengah dalam sebuah studi sudah membuat rencana-rencana mercusuar. Hari ini yang sebagai negara yang
berkehendak ranking pertama, negara yang hendak mengembangkan infrastruktur mercusuar yang paling tinggi adalah Uni Emirat Arab. Betul, dengan Burj Khalifa dan Iya, lain-lainnya itu itu. nomor satu. Arab Saudi itu rankingnya nomor 54. Kemudian Qatar itu ranking 3. Seumpama itu dalam konteks ranking membangun mercusuarisme itu. Negara Timur Tengah luar biasa. Ini terkait dengan kemakmuran tadi dan kemudian siapa investornya? Cina. Cina. Mengapa Cina? Katanya lebih murah. Mengapa Cina? Karena desainnya unik. Meskipun nanti dalam konteks tertentu sebelah studi mengatakan desain di Cina itu sebenarnya nggak begitu menarik begitu. Nah, tetapi kita nggak bisa pungkiri Timur Tengah itu sebagai sebuah ya kawasan dengan membuat desain-desain yang simpel begitu. Tapi yang penting mercusuar begitu. Desainnya kita nggak bisa pungkiri seumpama contoh hari ini ketika Arab Saudi kemudian membuat kota apa yang nanti cuma lurus begitu. Oh ya, kota yang di dekat pantai itu yang lurus saja Iya, setinggi benteng. iya, Ya, itu apa? dibuat berbenteng-benteng seperti itu. Konteksnya kan kok cuma sangat simpel. Tapi dengan dibuat panjang dan di dalamnya itu ada banyak fasilitas yang sangat sophisticated, ini menjadi sebuah mercusuar. Ka'bah itu kan bangunan simple building. Jadi bangunannya secara sederhana hanya kayak kubus begitu. Tapi kemudian kita tidak bisa pungkiri yang simple building ini bisa menimbulkan mercusuarisme. Nah ini yang ditangkap sama Cina. Cina itu ketika membuat bangunan-bangunan kayaknya simple tapi sebenarnya kompleks gitu. Banyak stadion-stadion Cina itu kan uni-uni itu. Kesannya simple gitu. Tapi bangunannya sangat ya high teknologi begitu. Kita tidak bisa pungkiri ya. Cina juga sangat sangat cerdik begitu ada kemakmuran baru ini mereka rata-rata memenangkan tender dalam konteks investasi termasuk dalam konteks hari ini ketika kita lihat tentang katakanlah kereta api cepat siapa menang di Arab Saudi? Cina. Jadi kereta api cepat di Arab Saudi itu investornya dari Cina. Sehingga kemudian ya template-templatenya katakanlah seumpama kereta api cepat antara katakanlah Mekah, Madinah, Jeddah itu posisinya ya sangat sederhana. Ketika saya kemarin umroh menggunakan kereta cepat itu persis ketika kita naik kereta cepatnya dari katakanlah Beijing sampai ke sejumlah provinsi di Cina ketika itu. Nah, artinya teman-teman di Cina itu tahu kebutuhan dari masyarakat di Timur Tengah. Dia menawarkan investasi yang murah meriah, meskipun nanti bisa jadi dalam konteks evaluasi berikutnya orang lu kok cuma kayak gitu. Produk-produk Cina itu memang mudah dalam batas tertentu pertama kali menarik, tapi juga cepat mudah pudar. Diakses. Iya. Mudah rusak gitu. Semua katakanlah durability-nya itu iya, durability-nya bermasalah contohnya, tapi di tingkat glamoritas pertama kali ya luar biasa. Dulu banyak motor-motor Cina datang ke Indonesia. Betul, Sangat murah meriah gitu. Ya, betul. Tapi kemudian begitu dipakai setahun, mulai banyak katakanlah keausannya sangat tinggi karena bahan bakunya mungkin dibuat bukan dari bahan baku terbaik sehingga mudah rusak. Banyak mobil-mobil Cina, meskipun fitur-fiturnya sangat modern, sangat sophisticated, tapi konsumen di Indonesia ketika hari ini kita tidak bisa pungkiri mobil-mobil Cina seperti Wuling itu sesungguhnya teknologinya sangat sangat maju. Tapi banyak orang masih worth it untuk membeli produk-produk dari Jepang daripada produk-produk dari Cina karena lebih pada program ya akses pada durability dari sebuah produk. Hari ini sudah mulai muncul infrastruktur Cina itu mulai bermasalah begitu. Yang ketiga kita tidak bisa pungkiri ya Cina tahu persis tentang yang namanya fenomena tukar guling. Jadi untuk membiayai sejumlah pembangunan infrastruktur investasi tersebut bisa jadi teman-teman di Cina di Saudi di Timur Tengah tidak perlu mengeluarkan biaya. Kenapa? Ada tukar guling antara energi dengan yang namanya investasi tadi. Kami jual katakanlah produk-produk ekstraktif ke Cina dan Cina nanti memberikan kepada kami yang namanya katakanlah investasi infrastruktur. Yang ini
jarang digunakan oleh negara-negara di Eropa ataupun negara-negara di Amerika Serikat. Yang lebih suka dengan pinjaman gitu ya Pak Iya, ya. iya. Ini sehingga kemudian kedua belah pihak merasa untung karena kemudian kami mendapatkan harga minyak yang relatif lebih stabil begitu katakanlah kepada Cina, dan kemudian kami dapat kepastian infrastruktur terbangun secara tuntas. Ini yang Baik. membuat katakanlah partnership antara Timur Tengah dengan di Cina itu cenderung masih bertahan. Berbeda dengan katakanlah gejala-gejala investasi di negara barat kepada dunia ketiga, orang mengatakan semakin kita dekat sama negara-negara Eropa, teorinya Galtung kan semakin kita semakin tergantung gitu. Cina mencoba menghilangkan kekhawatiran semakin kami ketemu sama Cina, semakin kami tergantung dengan Cina. Enggak, karena ada fenomena partnership tadi. Yang relatif orang mengatakan ini lebih gejalanya sebagai symmetric partnership, tidak asymmetric partnership. Kalau dengan negara-negara berat selama ini, negara-negara liberal, ketika ada partnership rata-rata ya asymmetric partnership. Baik. Sebelum kita menutup Pak, karena sudah sesi terakhir, Mm-mm. kira-kira dari kedua harmonisasi hubungan antara Cina dan Timur Tengah itu, Mm-mm. sebenarnya apa yang bisa dipelajari dari negara-negara yang mungkin akan bekerja sama dengan Cina, Mm-mm. ataupun kawasan-kawasan yang memanfaatkan Cina sebagai sebuah narasi pembangunan yang baru? Ji, baik. Contoh kasus ketika kita lihat di Indonesia, memang hari ini partnership dengan Cina itu menimbulkan banyak defect. Sehingga banyak orang mengatakan ketika kita berpartnership dengan Cina, ini kemudian menimbulkan kerugian signifikan bagi Indonesia. Seumpama katakanlah ketika kita bicara tentang smelter, tentang nikel yang semua kita cerita partnership tentang katakanlah penjualan produk-produk gas bumi ke Cina, dan berikutnya banyak orang mengatakan partnership dengan Cina itu merugikan begitu. Kita bisa belajar dari fenomena di Timur Tengah. Jadi ketika Malaysia partnership dengan Cina juga merasa dirugikan, sehingga kemudian mereka melakukan moratorium terhadap partnership dengan Cina. Ini bisa jadi kita perlu belajar dari negara-negara Timur Tengah. Negara Timur Tengah itu memang kemudian bisa memberikan akses pasar yang memadai kepada produk-produk di Timur Tengah, tetapi konteksnya ya Cina memang hari ini kita nggak bisa pungkiri begitu masuk ke Indonesia memang banyak masalah. Kita produsen tekstil, begitu tekstil dari Cina masuk merah-merah hancur produk kita. Sehingga dalam konteks hari ini kita harus ketika partnership sama Cina cari sebuah produk-produk yang kemudian itu tidak menimbulkan katakanlah gesekan penting. Hari ini orang masih menganggap partnership sama Cina itu banyak dibaui oleh ideologi. Karena di masa lalu Betul. Cina pernah melakukan intervensi ideologi yang disebut dengan poros Jakarta, Pyongyang, Peking ketika itu. Sehingga ketika ada investasi Cina pasti dianggap membawa ideologi komunisme, sehingga menimbulkan resistensi yang cukup tidak produktif. Maka kalau kita mau mengembangkan partnership dengan Cina, kita harus cari titik-titik di mana kemudian kita bisa bargain. Kalau kemudian kita tidak bisa bargain, ujung-ujungnya ya kita akan cenderung ya sama. Cina akan menjalani seperti negara-negara barat. Begitu kita interaksi sama Cina, ujung-ujungnya kita mohon maaf menjadi sangat tergantung sama Cina. Kayak banyak negara-negara Afrika kan sama hari ini. Mereka hutang sama Cina sampai ujung-ujungnya sejumlah asetnya dimiliki oleh Cina. Karena tidak mampu bayar itu. Dan tidak mampu bayar, itu konteksnya. Kita perlu belajar dari negara Timur Tengah. Kenapa partnership di Timur Tengah itu tidak banyak menimbulkan kontroversi. Jadi sebelum kita melanjutkan partnership dengan Cina, kita perlu belajar dari Timur Tengah. Kenapa di Timur Tengah itu partnership dengan Cina tidak menimbulkan kontraksi politik, ekonomi, ataupun ideologi. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Surandono. Sangat menarik sekali berbicara tentang bagaimana Cina sebagai kekuatan ekonomi baru berhadapan dengan berbagai macam kontestasi kawasan dengan berbagai macam aktornya. Yang mungkin bisa saya simpulkan dan mungkin teman-teman itu bisa simpulkan lebih baik adalah bahwa Cina sebagai kekuatan baru
terkesan sangat memang pragmatis untuk dilaksanakan Mm-mm. ataupun dibentuk hubungan kerjasama. Akan tetapi memang belajar dari setiap apa yang sudah terjadi dari hubungan dengan Cina, ternyata banyak catatan yang harus evaluasi dan kita pelajari lebih lanjut. Terima kasih banyak Pak Ya, Suwandono. sama-sama. Baik, sampai bertemu lagi di podcast Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta lainnya. Sampai jumpa.